Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Marwan Sution. Dalam kesempatan kali ini saya akan bertindak sebagai moderator yang akan memadu dan membimbing jalannya diskusi pada kali ini. Yang saya hormati Bapak Dani Arizaya Mustafa SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara, dan yang saya banggakan adalah teman-teman sekalian. Adapun pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 akan membahas mengenai sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Ahmad Naufal Yasin, ada Ahmad Jakli, ada Alfi Hanifiatul Baita, ada Anggidia Pratiwi, ada saya sendiri Tika Marwah, dan yang terakhir ada Citra Fitri Maharani. Adapun ruang lingkup pembahasan yang akan dibahas, yang pertama mengenai sejarah otonomi daerah, yang kedua mengenai pembagian urusan pemerintahan, yang ketiga mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang keempat mengenai penyelesaian perselisihan daerah, dan yang terakhir mengenai pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada pembahasan materi pertama mengenai sejarah otonomi daerah yang akan disampaikan oleh saudara Ahmad Naufal Yasin. Kepada Ahmad Naufal Yasin, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi pertama, yaitu mengenai sejarah otonomi daerah. Sejarah otonomi daerah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pada zaman kolonial dan yang kedua pada zaman era kemerdekaan. Yang pertama yaitu pada masa kolonial. Pada masa kolonial, pemerintah Belanda sudah melakukan kebijakan otonomi daerah yang ditandai dengan mengeluarkan peraturan mengenai otonomi daerah, yaitu Reglement op het Beleid der Regering van Nederland-Indië, atau Peraturan tentang Administrasi Negara Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1903, Belanda mengeluarkan desentralisasiwet yang memberikan peluang dibentuknya satuan pemerintah yang memiliki keuangan sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan diserahkan pada dewan di masing-masing daerah. Namun, dalam hal ini kenyataannya pemerintah daerah pada masa kolonial Belanda hampir tidak mempunyai kewenangan. Dewan daerah hanya berhak membentuk peraturan setempat yang menyangkut hal-hal yang belum diatur oleh kolonial Belanda. Dewan daerah diawasi sepenuhnya oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berkedudukan di Batavia. Kemudian pada tahun 1922, Belanda mengeluarkan peraturan baru mengenai administrasi. Dalam hal ini, Belanda mengeluarkan sistem kecenderungan sentralisasi, kekuasaan, dan pola penyelenggaraan pemerintah yang bertingkat. Dari sistem yang dipraktekkan oleh Belanda kepada negara Indonesia, hal ini masih dipraktikkan dalam penyelenggaraan pemerintah Indonesia dari masa ke masa. Kemudian yang kedua, pada zaman era kemerdekaan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintah yang digunakan pada pasca kemerdekaan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Ditetapkannya undang-undang ini merupakan hasil dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan di masa kerajaan-kerajaan serta pada masa pemerintahan kolonialisme. Undang-undang ini menekankan pada aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan badan perwakilan tiap daerah. Undang-undang ini ditetapkan 3 jenis daerah otonom, yaitu keresidenan, kabupaten, dan kota. Periode berlakunya undang-undang ini sangat terbatas. Perjalanan sejarah otonomi daerah Indonesia selalu ditandai dengan lahirnya suatu produk perundang-undangan yang menggantikan produk sebelumnya. Perubahan tersebut pada suatu sisi menandai dinamika orientasi pembangunan daerah di Indonesia dari masa ke masa. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintah daerah yang demokratis. Perkembangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak terlepas dari adanya situasi Orde Baru, di mana rezim otoriter Orde Baru lengser dan semua pihak berkehendak untuk melakukan reformasi di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Satu hal yang paling menonjol dari pergantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah adanya perubahan mendasar pada format otonomi daerah dan substansi desentralisasi. Perubahan tersebut dapat diamati dari kandungan materi yang tertuang dalam rumusan pasal demi pasal pada undang-undang tersebut. Beberapa butir yang terkandung di dalam kedua undang-undang tersebut
yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Nomor 25 Tahun 1999 secara teoritis. Akan menghasilkan suatu kesimpulan bahwa desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 lebih cenderung pada corak dekonsentrasi. Sedangkan desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 lebih cenderung pada corak devolusi. Hal ini akan lebih nyata jika dikaitkan dengan kedudukan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Kepala daerah adalah sekaligus kepala wilayah yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah. Adapun yang melatar belakangi dilaksanakan otonomi daerah secara nyata di Indonesia adalah ketidakpuasan masyarakat yang berada di daerah yang kaya sumber daya alam, namun kehidupan masyarakat tetap berada di bawah garis kemiskinan. Walaupun secara undang-undang sudah sering diterbitkan, namun dalam kenyataannya pengelolaan kekayaan alam sumber daya alam daerah masih diatur oleh pusat. Sehingga masyarakat daerah yang kaya sumber daya alamnya merasa sangat dirugikan. Akhirnya pada masa reformasi mereka menuntut dilaksanakannya otonomi daerah. Sehingga lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan pelaksanaan otonomi daerah terrealisasi sejak tahun 2000 secara bertahap. Setelah dilaksanakannya otonomi daerah, maka perimbangan keuangan sesuai UU Nomor 25 Tahun 1999 memberikan peluang kepada daerah untuk mendapatkan 70% dari hasil pengelolaan kekayaan alamnya sendiri untuk dimanfaatkan bagi kemajuan daerahnya. Pelaksanaan otonomi daerah ini diperbarui menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 dan perimbangan keuangan diperbarui juga menurut UU Nomor 33 Tahun 2004. Sehingga dengan adanya otonomi daerah ini, daerah yang memiliki potensi sumber daya alam mengalami kemajuan dalam pembangunan, sedangkan daerah yang tidak memiliki kekayaan alam mengalami kesulitan untuk memajukan wilayahnya. Sekian dari pemaparan saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ahmad Naufal Yasin yang sudah menjelaskan mengenai materi sejarah otonomi daerah. Semoga materi tersebut dapat dimengerti dan dipahami oleh kita semua. Baiklah, lanjut kepada materi berikutnya tentang pembagian urusan pemerintahan yang akan dipaparkan dan dijelaskan oleh Saudari Citra Fitri Maharani. Kepada Citra Fitri Maharani, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Citra Fitri Maharani akan memaparkan materi mengenai pembagian urusan pemerintah. Sebelumnya, urusan pemerintah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Namun, pada tahun 2014 terjadi perubahan undang-undang, yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang urusan pemerintahan daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, terdapat 3 klasifikasi mengenai urusan pemerintah, yaitu yang pertama urusan pemerintahan absolut. Dalam urusan pemerintahan absolut ini, pemerintah pusat memiliki hak penuh dalam memutuskan wewenangnya sebagai pemerintah. Yang kedua, urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan ini membagi antara pemerintahan pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota, yang menjadi urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Dan yang ketiga, urusan pemerintahan umum, yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintah. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Citra Fitri Maharani atas penjelasan pemaparan materinya. Lanjut kepada materi berikutnya mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan disampaikan oleh Saudari Anggi Dia Pratiwi. Kepada Anggi Dia Pratiwi, waktu, media, dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya Anggi Dia Pratiwi akan memaparkan materi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama ada asas penyelenggaraan pemerintahan, yaitu ada asas dekonsentrasi.
Asas dekonsentrasi adalah pengalihan kekuasaan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan atau kepala daerah atau kepala lembaga vertikal dalam kaitannya dengan pejabat daerah. Ini ditunjukkan dalam pasal 1F. Prinsip ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk urusan adalah delegasi pemberian urusan dari pusat ke daerah. Yang kedua, pengelolaan urusan daerah diberikan kepada putra daerah. Yang ketiga, pemberian kewenangan ini diberikan kepada daerah agar lebih efektif dan efisien. Yang keempat, urusan yang didelegasikan merupakan urusan masyarakat luas. Dalam hal ini, tidak semua urusan pemerintah pusat diberikan kepada pemerintah daerah dengan asas desentralisasi. Yang membedakan adalah prinsip desentralisasi dan asas deskonsentrasi. Menurut prinsip dekonsentrasi, tidak semua hal-hal yang berurusan dengan pemerintah pusat diberikan kepada pemerintah daerah, antara lain pembiayaan, kebijakan, rencana jangka panjang nasional, pelaksanaan rencana jangka panjang, dan perlengkapan dalam pelaksanaan. Hal ini berbeda dengan prinsip desentralisasi, di mana pemerintah pusat memberikan kebijakan kepada pemerintah di daerah dalam melaksanakan roda pemerintahannya sendiri, dalam melaksanakan urusan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Yang kedua, asas desentralisasi. Asas desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya. Ditinjau dari segi pemberian wewenangnya, asas desentralisasi adalah asas yang akan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menangani urusan-urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Menurut Bayu Suryaningrat, jenis asas desentralisasi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, desentralisasi jabatan, yaitu berupa pemancaran kekuasaan dari atas kepada bawahan sehubungan dengan kepegawaian atau jabatan dengan maksud untuk meningkatkan kelancaran kerja. Yang kedua, desentralisasi kenegaraan, yaitu berupa penyerahan kekuasaan yang mengatur daerah dalam lingkungannya sebagai usaha untuk mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara. Yang ketiga, asas Mede-Bioin, tugas pembantuan. Prinsip dalam tugas pembantuan ini adalah memberikan tanggung jawab kepada daerah untuk membantu pemerintah pusat untuk melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan urusan di daerah mereka yang menugaskannya. Istilah Mede-Bioin berasal dari kata Mede, berarti berpartisipasi, dan Bioin berarti memerintah. Mede-Bioin juga disebut tantra atau tugas pembantuan. Mengingat terbatasnya kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam pembangunan daerah, maka diberikanlah asas deskonsentrasi agar pemerintah daerah ikut bertanggung jawab dalam pengelolaan kesejahteraan masyarakat di daerah. Urusan wajib pemerintah yang juga menjadi urusan wajib pemerintah daerah diberikan kepada pemerintahan daerah yang ditunjuk karena berdasarkan pertimbangan dalam hal kemampuannya menjalankan asas tersebut, maka urusan pemerintah daerah dilaksanakan atas dasar tugas pembantuan. Yang kedua, peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Perda adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan kepala daerah. Pengertian lainnya adalah undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan kepala daerah, baik di provinsi maupun di pemerintah atau kota. Dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 UU Pemda, Perda ditetapkan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah oleh provinsi atau pemerintah atau kota, dan tugas pembantuan serta persyaratan peraturan yang lebih tinggi yang mempertimbangkan karakteristik masing-masing daerah sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Gubernur atau Bupati atau Wali Kota. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anggidia Pratiwi yang telah menjelaskan materinya. Lanjut kepada materi berikutnya mengenai penyelesaian perselisihan daerah yang akan disampaikan oleh Saudari Ahmad Jakli. Kepada Ahmad Jakli, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zakri. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait penyelesaian perselisihan daerah. Yang mana di sini ada 4 subbab,
Yang pertama yaitu penyebab timbulnya perselisihan daerah, yang kedua upaya penyelesaian perselisihan, dan yang ketiga peran pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan antar daerah, dan yang keempat penyelesaian sengketa. Eh, kita langsung saja kepada subbab materi pertama, yakni penyelesaian perselisihan daerah. Secara garis besarnya, perselisihan antar daerah ini pasti akan terjadi di Indonesia dan sering terjadi di Indonesia karena pada dasarnya negara kita memiliki suku, ras, dan budaya yang banyak dan berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Seperti yang diketahui, banyak terjadi wilayah-wilayah di Indonesia pemekaran di wilayah Indonesia sejak adanya UU tentang otonomi daerah yang membolehkan adanya pemekaran wilayah dari wilayah induk dimekar menjadi wilayah-wilayah lainnya. Pada awalnya pemekaran ini didasarkan pada UU nomor 22 tahun 1999 pasal 5 ayat 2 yang mengatakan bahwa daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah. Baik, selanjutnya kita masuk kepada faktor-faktor kenapa timbulnya konflik di Indonesia. Yang pertama yaitu potensi sumber daya alam, SDA. Itu pun terjadi karena perbatasan wilayah tersebut di suatu daerah tersebut memiliki potensi yang menghasilkan pendapatan yang baik. Maka pastinya akan banyak klaim dari wilayah-wilayah di daerah tersebut, sehingga terjadilah konflik di antar masyarakat. Yang kedua yaitu batas wilayah, yang pastinya itu karena adanya sumber daya alam, sumber daya manusia, dan keuangan yang cenderung kacau, sehingga pelayanan di masyarakat di sana kurang baik. Dan yang ketiga, kesukuan atau etnis, jelas bahwa negara kita memiliki banyak suku, ras, dan budaya dari Sabang sampai Merauke. eh, Banyak pikiran dan banyak budaya tersendiri yang pastinya akan dipegang oleh masing-masing orang dari Sabang sampai Merauke, sehingga banyak juga terjadi konflik. Dan yang keempat yaitu pelayanan publik. Ini terpicu karena biasanya adanya rasa iri dari daerah pemekaran kepada daerah induk karena adanya fasilitas daerah induk yang lebih baik. Selanjutnya yang kelima yaitu aspek ekonomi. Ekonomi bagi masyarakat tersebut, sebagaimana yang kita tahu adalah suatu hal yang sangat fatal dan sangat penting. Dengan rusaknya ekonomi masyarakat di suatu daerah, maka pasti konflik di daerah tersebut akan sangat mudah didapati. Dan yang keenam yaitu aspek politik. Ini sangat berkaitan dengan pemilu di suatu daerah dan masalah suara bagi legislatif atau kepala daerah di suatu wilayah. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, aspek sosial. Aspek ini timbul karena adanya rasa kecemburuan sosial antar masyarakat. Dan yang terakhir yaitu aspek pemerintahan. Timbul karena berkaitan dengan pelayanan dan pemerintahan. Adanya perbedaan fasilitas antar fasilitas pemekaran dengan wilayah induk. Baik, selanjutnya subbab yang kedua yaitu terkait upaya penyelesaian perselisihan. Dalam upaya penyelesaian perselisihan ini, sebagaimana yang kita tahu itu ada dua cara, yaitu dengan cara non hukum dan hukum. Yang pertama yaitu cara non hukum, biasanya dilakukan dengan cara negosiasi dan mediasi. Pemerintah melakukan secara administratif, tapi jika sengketa atau konflik tersebut dua daerah tersebut tingkat kabupaten atau kota, maka gubernur yang turun tangan atau yang menjadi fasilitatornya. Dan jika terjadi antar provinsi atau suatu kota antar provinsi satu dengan yang lainnya, maka menjadi fasilitatornya adalah Menteri Dalam Negeri. Dan itu sudah tertera pada pasal 158 UU nomor 32 tahun 2004 yang menyatakan ya yang tadi, jika terjadi perselisihan antar kabupaten dan kota dalam suatu provinsi, fasilitatornya adalah gubernur. Dan jika antar provinsi permasalahannya, maka menjadi fasilitatornya adalah Menteri Dalam Negeri. Nah, lalu selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa melalui hukum. Untuk menyelesaikan masalah antar daerah dengan jalan hukum dapat dilakukan dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, bahkan sampai ke Peradilan Tata Usaha Negara. Prosedurnya pun harus ditandatangani oleh pemerintah yang lebih tinggi. Bila tidak ada kepastian pun bisa dilanjutkan kepada lembaga peradilan sampai terbitnya keputusan hukum yang sifatnya mengikat.
Baik, selanjutnya yaitu subbab ketiga, peran pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan antar daerah. Eh, Secara hukum, pemerintah itu berperan dalam penyelesaian sengketa antar wilayah yang ada di Indonesia. Itu pun diatur dalam pasal tadi yang 198 UU nomor 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa yang pertama, jika terjadi permasalahan atau perselisihan antar kabupaten kota, maka yang menjadi fasilitator adalah gubernur, dan jika permasalahan terjadi antar provinsi atau suatu kota atau kabupaten yang berbeda provinsi, maka yang menjadi fasilitator adalah Menteri Dalam Negeri. Dari ketentuan tersebut, kita dapat melihat bahwa adanya jenjang birokrasi yang dilakukan pemerintah dalam menindaklanjuti perselisihan atau eh, konflik di daerah-daerah tersebut. Dan untuk penyelesaian kasus di antar kabupaten kota, ya seperti tadi, gubernur lah yang turun tangan. Dan jika antar provinsi, maka yang turun tangan adalah Menteri Dalam Negeri. Namun jika permasalahan tersebut berlanjut dan tidak menemui titik temu yang baik, maka bisa digugat kembali keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut melalui Peradilan Tata Usaha Negara ataupun kepada Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya subbab materi yang keempat, penyelesaian sengketa. Nah, pada penyelesaian sengketa ini eh, kita hanya melihat kepada pasal 198 UU nomor 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa ada tiga pernyataan. Yang pertama, bahwa jika ada suatu permasalahan atau konflik di antar kabupaten atau kota, maka yang menjadi fasilitator atau menindaklanjuti adalah gubernur. Dan jika terjadi permasalahan antar provinsi atau suatu kabupaten atau kota yang berbeda provinsi, maka yang menjadi fasilitator atau yang menindaklanjuti permasalahan tersebut adalah Menteri Dalam Negeri. Dan keputusan pada ayat 1 dan 2 tersebut sudah bersifat final. Mungkin cukup sekian materi dari saya terkait perselisihan daerah, penyelesaian perselisihan daerah. Maaf jika ada kesalahan, maaf jika ada tutur kata saya yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Jakli yang telah memaparkan materinya. Semoga materi tersebut dapat dimengerti dan dipahami oleh kita semua. Lanjut kepada materi terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Alfi Hanifiatul Baitah mengenai pembinaan dan pengawasan daerah. Kepada Alfi Hanifiatul Baitah, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan tentang pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Pentingnya pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan daerah diperlukan untuk mengendalikan dan mengontrol pemerintah di daerah otonom dalam menjalankan tugasnya dalam pengelolaan anggaran. Ada beberapa tahapan dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Yang pertama yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah. Pengawasan terhadap pemerintahan daerah ditujukan agar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yakni pemerataan kesejahteraan bagi rakyat seluruh Indonesia. Hal ini tercantum dalam pasal 16 ayat 7 yang menyatakan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Dengan adanya pasal ini, maka pemerintahan daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya harus mengacu pada undang-undang dengan keleluasaan secara nyata dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik ini sudah pasti tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mengawasi dan membina daerah otonom. Ada beberapa tahapan dalam pengawasan terhadap pemerintahan daerah, yaitu pengawasan hierarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hierarki dalam pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga yang terdapat dalam organisasi pemerintahan itu sendiri dengan dibantu lembaga lain yang ditunjuk dan berada di luar pemerintahan, yakni organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, kelompok kepentingan, organisasi profesi, perkumpulan pemuda, atau lembaga lain yang dianggap mempunyai kapabilitas untuk berperan serta mengawasi jalannya pemerintahan. Yang selanjutnya yaitu pengawasan fungsional.
Pengawasan terhadap daerah otonom melalui pengawasan fungsional dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua yaitu pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dilakukan secara preventif dan represif. Paling lambat 60 hari terhitung dari perda tersebut diterima oleh pemerintah. Untuk rancangan peraturan daerah dievaluasi maksimal 15 hari sejak rancangan diajukan kepada pemerintah. Jika gubernur merasa keberatan, maka dapat ia mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 15 hari kerja sejak pembatalan diterima. Yang ketiga yaitu pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Setelah melakukan kegiatan evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, kepala daerah wajib melaporkan kegiatannya kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Dalam menindaklanjuti hasil pengawasan di pemerintah daerah, maka kepala daerah akan melaporkannya kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Untuk tindak lanjut pengawasan di tingkat kabupaten atau kota, maka pelaporan dilakukan oleh Gubernur kepada Presiden melalui tembusan Menteri Dalam Negeri. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan oleh Menteri atau pimpinan LPND, Gubernur, Bupati atau Wali Kota untuk melakukan pemantauan. Sanksi dikenakan kepada Gubernur atau Bupati atau Wali Kota dan pimpinan DPRD yang menolak pengawasan dan tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pelaksanaan pengawasan. Perlunya pengawasan dari masyarakat dilakukan untuk menjamin agar pemerintah daerah dapat melaksanakan rencana yang sudah dibuat agar tujuan otonomi daerah dapat terlaksana dengan baik. Selain masyarakat, pengawasan juga dapat dilakukan oleh perorangan ataupun lembaga lain di luar lembaga pemerintah. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain ini agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dilakukan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Pengawasan masyarakat harus dilakukan dengan cara yang sesuai kaidah moral secara umum dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, materi kelompok kami sudah tersampaikan semuanya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh teman-teman sekalian. Mungkin itu saja yang kelompok kami dapat disampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Mang Ujang beli tomat. Semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.